Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Tribuners, para pemirsa yang saat ini lagi di rumah aja pastinya, yang sudah siap-siap masak buras, ketupat, opor ayam dan sebagainya untuk besok. Alhamdulillah kita sudah di hari ke-30, jadi Yamaha Ramadan Share Online episode ke-30. Artinya sebentar lagi puasa tak juga akan sampai 30, luar biasa sekali. Dan pastinya kita akan kembali lagi mulai dari jam 5 sore sampai menjelang buka puasa sebentar. Ini adalah hari terakhir, makanya Ustadz Raja tentunya akan membahas tema yang sesuai dengan besok. Kita akan menuju ke hari kemenangan. Nah, oleh karena itu, langsung saja kita panggilkan Ustadz Raja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sudah berasa sekali nih Ustadz, suasana takbirannya. Hanya saja sayang sekali mungkin sedih juga sebenarnya karena kita tidak bisa melihat-lihat. Biasanya kan kalau mau lebaran besoknya banyak yang pawai-pawai sambil takbiran dan sebagainya. Takbir keliling. Iya, takbir keliling. Belum lagi di masjid tidak henti-hentinya. Tidak henti-hentinya bersaut-sautan dari masjid ke masjid, subhanallah. Dan sekarang kita tidak mendengarkan itu. Mungkin ada tapi tidak seramai tahun-tahun yang lalu. Tapi itu tidak menurunkan semangat pastinya kita semua sebagai umat muslim menuju hari kemenangan, Ustaz. Baik, sebelum kita masuk ke dalam program intinya Yamaha Ramadan Share Online episode ke-30 ini, sebelumnya kita ingin menyapa dulu. Jadi Ustaz sapa dulu para penonton, para pemirsa yang mungkin lagi masak burasnya, ketupatnya, opor ayamnya, dagingnya. Lagi parut-parut kelapanya untuk santan gulai apa dan sebagainya. Yang penting iya minjo. Pokoknya masih pagi-pagi besok ini makan-makan kau Ustaz. Iya. Baik. Jadi sapa mereka dulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi semuanya sebelum kita melangkah ke tausiah, Ustadz Raja pada sore hari ini akan membawakan mengenai hari kemenangan, menuju hari kemenangan umat muslim pastinya sedunia. Kita ingin menyapa dulu, kita ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Yamaha Indonesia pastinya yang dari awal sampai akhir acara ini sudah hari terakhir mensupport kegiatan kita ini. Kemudian ada Surakoya yang Mutrabadi sebagai mandilernya Yamaha di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, serta Telkom Indonesia. Luar biasa Ustaz. Ya. Dan sedih sebenarnya kalau kita masuk di hari kemenangan, berarti besok tidak ketemu lagi dalam program acara ini Ustaz. Dan Ramadan tahun yang akan datang belum tentu kita ketemu penonton. Belum tentu. Tapi kita berharap akan ada terus. Kita berharap, memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, umur taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tahun depan kita berjumpa lagi dengan Ramadan sebagai momentum penghapusan dosa bagi kita semua. Oke, coy. Amin ya rabbal alamin. Mantap sekali, coy. Jadi siap-siap yang di rumah yang mungkin tetap jangki, tinggalkan pekerjaan tak ada apa-apa nih kalau misalnya mau lagi masak buras, lagi bikin apa, bajabu, terserah dari para pemirsa di rumah. Tapi yang pasti tetap stay di depan smartphone tak masing-masing sambil kita dengarkan tausiah dari Ustadz Raja di hari terakhir ini, hari perpisahan kita untuk Yamaha Ramadan Share Online. Dan dia akan membahas mengenai menuju hari kemenangan. Langsung saja Ustaz. Oke, coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Tapi gue tanya dulu Mbak Sukma, tidak bau jak kira-kira? Ya. Tidak bau jak? Enggak Ji, kan mandi-mandi nih. Karena penonton kebetulan anak-anak keserampah. Oh
Ini mukaku merah-merah tidak kelihatan. Minum kian Ustaz, kasumba bunga. Iya, kasumba terate. Banyak minum yang ku minum, biar gelasnya ku minum tonji nih. Asalnya kayak minum sekarang, buka pito. Ini benar belum pakai fit ini penonton karena kapan lihat air ngilu semua badanku apa. Jadi tapi bikin demam juga biasanya Ustaz. Biasanya, makanya tidak mau pergi periksa, yang kutakukan dikasih berhenti ya. Masih tinggal gara-gara itu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa Ramadan akan meninggalkan kita semua. Sedih rasanya kita akan ditinggalkan bulan suci Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, seandainya umatku tahu faedah yang terkandung dalam bulan suci Ramadan, maunya Ramadan terus. 12 bulan itu tidak mau kalau bukan Ramadan. Saking nikmatnya itu bulan suci Ramadan. Tapi karena terkadang ada juga orang yang tidak paham tentang bulan Ramadan ini, makanya terkadang ada yang bukani menjelang akhir Ramadan seperti ini, apalagi kalau sibuk dengan belanjaannya di mall, sibuk dengan belanjaannya, sibuk dengan apanya, kadang dia tinggalkan puasa. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Padahal ini adalah hari kemenangan kita. Kita menuju hari kemenangan. Kenapa dikatakan hari kemenangan kita? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti ini, Mbak Sukma. Ketika Rasulullah pulang dari perang Badar, ketika Rasulullah pulang dari perang Badar, Rasulullah mengatakan roja'na, kita sudah kembali dari perang kecil menuju perang besar. Sampai sahabat heran, ya Rasulullah, kenapa dikatakan perang kecil? Apa yang perang besar itu? Rasulullah mengatakan perang yang besar itu adalah jihad, yang paling besar adalah jihad mengendalikan hawa nafsu. Karena itu yang sangat berat. Ya, ini 1 bulan pun kita meninggalkan ini yang namanya kenikmatan dunia. Tidak makan. Iya, tidak makan, tidak minum, tidak ini. Itu kan mengendalikan hawa nafsu semua. Jadi kalau kita mampu mengendalikan ini semua, maka ini namanya jihad besar. Ini jihad besar. Kalau dibilang peperangan, ya itu namanya jihad kecil. Itu menurut Rasulullah dan kita semua. Karena dia luar biasa ini. Siapa yang tidak tahan dengan makan? Iya, betul. Ya, semua orang baru beberapa menit, beberapa jam tidak makan, orang tidak enaknya dirasa, keroncongan di perut. Siapa yang tidak tahan kalau dibilang siang bolong baru tidak minum? Iya. Siapa yang tidak tahan? Minta maaf. Ya, yang bagi suami istri, ya, betul, yang berhubungan suami istri, ya. Siapa sih yang tidak tahan yang seperti itu? Cuman karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kendalikan semua, makanya ini namanya jihad akbar. Karena bisa menahan semua apa yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada dasarnya itu dia halalkan, tapi karena Allah mau tahu kita apakah kita bisa menahan hawa nafsu kita atau tidak. Makanya kenapa dalam Al-Qur'an Allah mengatakan la'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang bertakwa. Belum tentu kau bertakwa, karena bisa jadi puasaku tapi tidak bisa mengendalikan semua hawa nafsumu. Betul sekali, Ustaz. Ya. Siapa sih yang tidak bisa siapa sih yang tidak bisa tahan yang namanya emosi yang semua marah-marah, berbohong semua. Cuman karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa tahan ini semua. Makanya ini antara kita dengan Allah sudah terhapus dosa-dosa kita. Kalau kita bisa tahan, sudah bisa terhapus dosa-dosa kita antara manusia dengan Allah, maksudnya. Jadi antara manusia dengan Allah, insya Allah sudah terhapus dosanya. Nah, bagaimana dengan antara kita dengan harta, Pak? Harta. Antara kita dengan harta, makanya Allah perintahkan kita, khudz min amwalihim shadaqah. Ambillah sebagian hartanya untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, pembersih dirinya dan pembersih hartanya. Nah, kalau ini yang bisa kita lakukan ini, kan banyak orang tidak mau keluarkan zakatnya, Mbak Sukma. Banyak orang yang tidak mau keluarkan zakatnya. Dia bilang, kenapa mesti keluarkan? Itu tomo deh. Kalau dibilang 4 liter tomo aku kasih keluar. Kalau dibilang 5 liter, zakat fitrah tomo tidak mau keluarkan zakat hartanya. Padahal itu bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk Allah, tapi untuk kita, pembersih diri dan pembersih jiwa. Nah, kalau antara kita dengan Allah bersih, antara kita dengan harta kita bersih, apalagi yang harus dibersihkan? Antara kita dengan sesama manusia. Betul. Ini yang paling penting ini. Insya Allah kalau antara kita dengan Allah sudah bisa kita kendalikan apa larangan-larangan dalam puasa, maka insya Allah kita jadi orang yang bertakwa. Seperti itu Mbak Sukma. Iya. Jadi siapa-siapa dulu tahu apa nonton Iya. Jadi ya tadi sudah ada gambaran ya disampaikan oleh Ustadz bagaimana menuju hari kemenangan ini sendiri, dan mungkin teman-teman ada yang ingin
Ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan saja di kolom komentarnya. Kalaupun tidak terjawab, bagaimana nih Ustaz kalau tidak terjawab? Insya Allah di WA Mama Kak. Tapi luar biasa ini Mbak Sukma tuh. Kemarin-kemarin itu lengkap sekali biar kameramennya hadir semua tuh, kameranya banyak. Ini semakin mau selesai Ramadan tuh, kemarin itu kameranya yang kurang. Kameramennya banyak Ji. Sekarang ada kameranya kurang, kameramen satu Mami. Tidak ada di timnya. Hilang kurang semangatnya. Tapi semangatnya yang di rumah pasti semangat pastinya Ustaz. Karena enggak apa sih mereka ini kalau selesai lebaran ada yang rencananya membeli motor baru. Oh begitu. Beli motor Yamaha. Iya. Jadi ya kita pasti mengucapkan selamat lah pastinya. Mungkin berhasil menabung menyiapkan DP untuk bisa beli motor baru. Dan kita sih berharapnya Ustaz, teman-teman kita di rumah, saudara-saudara di rumah, para Tribuners tetap bahagia pastinya menyambut besok Lebaran Idul Fitri. Semoga menjadi benar-benar jadi bulan pengampunan. Bagaimana tidak? Saya katakan itu bulan pengampunan dosa karena Rasulullah mengajarkan seperti ini. Setiap kita selesai sholat antara tarwih dengan tarwih, kan Rasulullah mengajarkan satu doa, Allahumma inni afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ampuni dosaku. Allahumma inni afun, ya Allah ampuni dosaku, karena Engkau sangat suka sekali sama orang yang meminta ampun kepadamu, maka ampunilah aku. Itu antara sholat sunnah kita dengan sholat sunnah berikutnya yang itu kita baca, atau antara sholat tarawih dengan sholat tarawih berikutnya itu yang kita baca. Ini langsung memang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, insya Allah ini akan jadi penghapusan dosa bagi kita semua. Jadi sungguh celaka orang yang mendapati bulan suci Ramadan kemudian dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Celaka mentongi. Celaka mentongi, celaka 17 kali nih. Kenapa? Karena Ramadan ini memang penghapusan dosa, pembakaran dosa. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Selama hamba itu mau minta ampun, mau taubatun nasuha. Iya, seperti itu, Mbak Sukma. Nah, ini antara kita dengan Allah sudah. Ya. Yang mana lagi? Antara kita dengan manusia. Hasbum minannas. Hablum minallah wa hablum minannas. Hubungan kita kepada Allah dan hubungan sesama manusia. Ini yang penting ini. Karena dari awal saya sampaikan seperti ini. Episode yang lalu pernah saya sampaikan. Kadang ada orang yang hubungannya kepada Allah diperbaiki. Ya, tapi sesama manusia kadang dia tidak perbaiki. Ini bahayanya ini. Nah, makanya pada kesempatan kali ini saya juga akan mengangkat ini doa malaikat Jibril. Ini malaikat Jibril loh yang berdoa Pak Ibu. Ya, penonton, malaikat Jibril yang berdoa, bukan Rasulullah yang berdoa. Malaikat Jibril langsung berdoa sampai Rasulullah mengaminkan itu doanya. Ya, ketika Rasulullah hendak naik mau khutbah di tangga pertama, malaikat Jibril berdoa, ya Allah, jangan terima puasanya orang yang memutuskan silaturahimnya. Bahayanya ini. Makanya dari awal saya sampaikan, kadang ada orang hubungan kepada Allah diperbaiki, tapi sesama manusia tidak. Ya, kadang bersaudara tidak baku omong. Biasanya seperti itu, gara-gara tanah ji sejengkal, gara-gara apa ji, gara-gara anak-anak ji, gara-gara apa ji, tidak baku omong. Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan silaturahimnya. Ngeri sekali. Ya, jadi pasti ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana dengan silaturahim sekarang? Apakah memang harus apakah silaturahim itu memang harus kita saling mendatangi atau bagaimana? Tidak mesti, apalagi dalam kondisi seperti ini. Kan ada wabah, Ustaz. Iya, tidak mesti juga dibilang salaman baru dibilang saling memaafkan. Tidak. Saya itu silaturahim itu seperti ini. Biasa aku telepon dia orang. Iya, betul. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar tak? Di mana kisah sekarang Ustaz? Aku bilang ada di hati tak? Luar biasa. Iya, biasa dia bilang, wih, dia langsung kelepek-kelepek. Nah, seperti itu. Jadi silaturahim itu tidak mesti dibilang harus berkunjung ke rumahnya. Betul, lewat telepon, apalagi dalam kondisi seperti ini. Oke, kalau misalnya tidak ada kondisi seperti ini, ya, wabah COVID-19 ini, ya oke, kita datang silaturahim ke rumah. Ya. Tapi karena ada wabah seperti ini ditakutkan kita yang terjangkiti, maka tidak apa-apa lewat telepon. Karena dengan silaturahim itu manfaatnya luar biasa. Pertama, Allah akan panjangkan umurnya.
umur kita ya. Iya. Orang yang menjalin silaturahim, Allah perpanjang umurnya. Umurnya yang panjang itu ada dua penafsiran. Ada yang mengatakan karena doa kita, misalnya sering ketemu begini, saya sering ketemu dengan Fauzan, dengan keseringan ketemu apa saling mendoakan, Ustadz mudah-mudahan panjang umur tak, mudah-mudahan ini ki, sehat ki selalu panjang. Itu kan saling mendoakan namanya. Betul. Bisa jadi doanya Fauzan Mbak Sukma yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan bisa panjang umur. Nah, yang kedua manfaatnya itu silaturahim menambah rezeki kita. Kemarin Mbak Sukma bahagia sekali kan tuh. Kenapa saya Kenapa seperti ini ceritanya? Ada nggak yang WA Kak? Wish. Nggak usah aku tanya itu tau. Tapi ya orang susah tahu nih itu orang susah habis uangnya. Susah habis uangnya. Susah habis uangnya. Ada itu orang susah. Suruh ya juga. Ini susah habis uangnya. Luar biasa. Jadi nawi Kak, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana perasaan tak Ramadan tahun ini campur dengan corona? Iya. Es buah campur corona. Jadi langsung aku balas. Alhamdulillah puang, sehat walafiat, mantap dengan adanya corona. Langsung Kak na telepon. Itu dengan silaturahim. Iya. Ustadz, selama ini di mana-mana jika ceramah aku bilang de pacelurang. Pacelurang. Saya bilang begitu. Nah bilang begini Ustadz, kirimkan saya Kak dulu nomor rekening tak. Ku bilang subhanallah, itu dengan silaturahim. Iya betul. Dengan silaturahim. Ku kirimkan nomor rekeningku. Iya karena minta bukan kita yang tidak minta Kak, tidak ini Kak bilang ini, tapi Nah bilang Ustaz kirimkan Kak dulu nomor rekening tak. Iya. Ku bilang jangan maki puang ngaji. Nah bilang jadi, ku bilang masukku jangan maki lama. Iya. Jangan maki lama karena banyak ini orang yang belanja di Matahari. Nah saya bajuku ini baju matahari. Bau matahari. Bau matahari. Allahu Akbar. Ku kirimkan. Alhamdulillah masuk mata. Jangan ikut sebut nominalnya toh. Tapi nanti minta ki. Enggak, saya cuma minta tadi itu yang orang yang susah habiskan uangnya cepat tuh naweaka juga tuh. Alhamdulillah. Di detik-detik terakhir ya Allah. Alhamdulillah. Wih, makasih Kak 5 juta tahu. Tadi enggak mau bilang sebut nominalnya. Tapi yakin tidak minta jadi kawannya jiwanta kita. Luar biasa. Yang seperti itu dengan manfaatnya silaturahim itu. Jadi ketika kita silaturahim karena Allah memang. Bukan karena ada sesuatu. Betul, kan ada orang yang bilang silaturahim karena ada sesuatu yang diinginkan. Ya. Kalau kita enggak, silaturahim saja sama siapa saja. Jangan ini. Kemudian yang selanjutnya namanya rezeki itu bukan cuma bilang uang saja baru dia bilang rezeki. Sumbangan pikiran atau misalnya seperti ini. Teman yang baik. Iya, dengan silaturahim seperti ini Mbak Sukma tuh ada anakku yang menganggur. Tiba-tiba Mbak Sukma bilang begini, Ustaz ada anak tak yang nganggur? Masukkan di misalnya di Tribun atau masukkan di Yamaha kerja tuh. Itu kan namanya rezeki juga. Iya, itu kan namanya rezeki juga. Jadi bukan cuma dibilang uang banyak saja baru dibilang rezeki. Apalagi kalau uang banyak ada Tommy motorna, fit dunia hasanah. Itu yang nyaman itu. Bisa bersedekah mami Ustaz supaya berkah seperti itu. Kita miliki. Ustaz, terkait silaturahim tadi, bagaimana kalau misalnya ada orang yang memang sengaja memutuskan tali silaturahim? Saya misalnya Ustaz keluarga dekatku misalnya, contoh ini, misalnya sepupu tante, dia ada sesuatu hal marah misalnya sama saya dan dia memutuskan tali silaturahimnya ke saya. Pokoknya bukan mukul lagi ponakanku dan sebagainya. Nah saya ini kan sebagai ponakan nggak mau dong, nggak mau, tante kenapa gitu-gitu, tapi dia nggak mau. Dan misalnya saya sebagai yang muda berusaha minta maaf, tapi yang bersangkutan memang tidak mau dan memutus silaturahmi, blok komunikasi dan sebagainya. Apakah saya juga bersalah Ustaz? Tunggu dulu, aku tanya Ki, ini contoh apa memang kenyataan betul? Enggak, contoh. Makanya aku tanya Ki. Mudah-mudahan tidak terjadi. Yang tertakut kan jangan sampai jadi contoh nampak kita yang kena. Jadi seperti ini Mbak Sukma. Rasulullah mengajarkan seperti ini. Saya pernah ribut atau cekcok dengan tetanggaku. Begitu saya tahu bahwa memutuskan silaturahim itu tidak baik, maka saya berusaha cari itu tetanggaku karena mau minta maaf. Walaupun pada dasarnya saya yang benar atau saya yang salah, tetap saya datang minta maaf. Betul, Ustaz. Ku cari itu keluarga tetanggaku yang pernah ku temani ribut atau cekcok, ternyata tidak ku tahu bilang di mana.
Pindah nih. Pindah nih. Kutanya lagi sama rumah, tetangga juga tidak tahu. Kutanya lagi berapa nomor handphonenya juga tidak tahu. Kutanya juga nomor Facebooknya juga kulacak tidak tahu. Bagaimana caranya, solusinya? Minta kepada Allah, ya Allah ampunilah dosanya dia dan dosaku. Karena saya sudah mau jalin silaturahim tapi orang itu tidak tahu di mana. Nah, seperti kasus yang contoh kasus ini ya yang didapat Mbak Sukma. Kalau kita sebagai ponaan istilahnya orang Jawa seperti itu, ponaan, kita mau baik sama dia, terus dia yang tidak mau, apalagi tidak ada mentungan keponakanku kayak kamu, kau mantu pakai biri-biri kok apa, nah tetap kita mau baik sama dia, maka tidak ada urusan dengan kita, yang punya urusan yang bersangkutan. Dia mami itu yang memutuskan silaturahimnya. Iya, jadi itu tadi Mbak Sukma, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan silaturahimnya. Walaupun ibadahnya bagus, walaupun ibadahnya mantap. Bagus hubungannya kepada Allah, bagus hubungannya sama ini. Tapi kalau dia putuskan silaturahim, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk dalam surga orang memutuskan silaturahimnya. Iya, jadi semoga teman-teman di rumah, para tribuners di rumah dijauhkan dengan hal-hal yang 3 hari saja tidak baku omongnya, 40 hari ya baku bombe. 40 hari 40 malam tidak diterima ibadah. Oke. Ustadz, tapi bagaimana kalau misalnya ini kan besok lebaran Maki, dan kan 3 hari batasnya. Misalnya hari ini baru baku bombe. Tapi habis lebaran baru minta maaf, apakah masih bisa masuk surga? Masih bisa, yang penting minta maaf. Yang penting minta maaf. Minta maaf karena jangan ku bilang sudah lebaran baru lanjutkan. Lain itu persoalan. Jadi semoga ini yang di rumah tuh kalau ada masalah tak yang kemarin sempat ada keluarga tak teman tak yang tersinggung atau bagaimana, telepon mi, WA mi dan saling meminta maaf lah. Marilah bermaaf-maafan di bulan ini penuh ampunan ini Ustaz. Apalagi Ramadan ini. Makanya doanya malaikat Jibril, bayangkan malaikat Jibril langsung berdoa, ya Allah jangan terima puasanya. Jadi kalau mau diterima puasa ayo kalau ada sama yang baku omong, yang tidak diajak ngomong, baku omonglah secepatnya ya supaya puasa tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahayanya ini. Tuh. Oke. Mantap Ustaz. Jadi itu tadi ya Ustaz ya, menuju hari kemenangan, dan tadi malaikat Jibril sendiri yang berdoa. Kalau misalnya yang 3 hal tadi itu tidak diizinkan untuk masuk surga. Dan saya harap teman-teman di rumah, pemirsa di rumah dijauhkanlah yang tadi ada dosanya sama orang tuanya, sama suaminya. Kemudian ada hubungannya yang tidak baik, kurang bagus silaturahim dengan tetangga tak misalnya. Ayolah mari kita bermaaf-maafan. Karena dalam momen lebaran juga waktu yang sangat tepat untuk kita saling meminta maaf. Jangan lah egois. Pokoknya mengalah. Inilah keegoisan ini yang membuat biasa sampai putus silaturahim karena merasa bisa tonja. Ya kan biasa seperti itu. Mampu tonja, biar tidak minta ke sama bisa tonja makan, ada tonja gajiku, ada tonja paku. Ini keegoisannya seperti ini yang membuat biasa sampai silaturahim putus. Karena bila ada apa tonji kan seperti itu ya. Itu yang harus kita hilangkan, keegoisan masing-masing supaya kita diterima puasata. Insya Allah kalau diterima puasata pasti surga lah tempat kita Mbak Sukma. Oke, siap. Iya. Baik, kalau begitu Ustadz, kita akhiri dulu kalau begitu untuk hari ini. Masih ada dulu yang mau aku sampaikan. Masih ada? Masih ada. Barang 2 menit ya. Masih ada barang 2 menit. Siap. Nah, jadinya kita langsung tutup karena mau lebaran orang. Mau lebaran orang besok jadi bisa jadi kalau sampai selesai takbiran ya. Yang kedua doanya malaikat Jibril, ya Allah jangan terima puasanya seorang istri yang durhaka sama suaminya. Waspadalah aloki. Jangan terima puasanya seorang istri yang durhaka sama suaminya. Yang mana itu Mbak Sukma? Kadang begini, masalah sepele ji. Kadang seorang istri itu lebih tinggi cara ngomong daripada suaminya. Ada deh Pak, mangan. Waduh, itu yang tidak dibenarkan dalam agama itu. Ini masalah sepele penonton, tapi terkadang dia bilang, ke suamiku mantung begini. Kalau bisa kita berlemah lembutlah kepada suami kita. Jangan terlalu tinggi cara ngomong tak sama suami kita, ya. Karena walaupun bagaimana suami itu adalah pemimpin dalam rumah tangga kita dan tanggung jawabnya itu suami sangat luar biasa. Episode yang lalu saya sampaikan, anak tidak sholat tanggung jawab suami, istri tidak sholat tanggung jawab suami, anak tidak sholat tanggung jawab suami,
Suami tidak sholat, tanggung jawab sendiri. Makanya ini tanggung jawabnya sangat luar biasa. Makanya dalam Islam dikatakan yang sudah berkeluarga, seandainya tidak ada Allah yang harus disembah adalah suami kita. Kenapa? Tanggung jawabnya suami itu sangat luar biasa. Yang kedua, kadang ada seorang istri seperti ini. Kalau mau keluar saja. Tidak bilang-bilang. Minta maaf penonton, kadang itu suami bukan takut sama istri, tidak Ji. Saya rasa tidak ada suami itu yang takut sama istri. Cuman itu suami kadang tidak mau cari persoalan, tidak mau cari masalah. Daripada bertengkar Nah begitu. Makanya dalam Islam itu harus saling pengertian. Iya, Islam itu harus saling pengertian. Ayo, betul. Kalau mau keluar rumah, minta izin sama suami. Paling tidak WA lah suami, Pak, saya mau keluar diizinkan. Kalau tidak ada suaminya di rumah. Nah, kalau suami mengatakan dia maki dulu keluar sayang karena ada corona, waspada Ki. Kapan Ki keluar, mati Ki di jalan, mati dalam keadaan celaka. Karena tidak ada restu dari suami. Betul. Seperti itu. Jadi waspada Ki kita ibu-ibu, jangan Ki pandangin ini masalah durhaka sama suami. Ustadz, kenapa istri? Karena memang istri yang disebut Rasulullah malaikat Jibril. Karena istri yang justru banyak durhaka sama suami. Tapi bagaimana kalau suami juga betulnya durhaka sama itulah istri? Makanya. Apakah suami tidak durhaka sama istri? Durhaka tonji. Ada tonji durhakanya. Tapi kenapa istri yang disebut? Lawam itu malaikat Jibril. Nah malaikat Jibril yang berdoa. Karena tapi ada jamaah yang sebaliknya juga kalau suami yang tidak bilang. Betul. Cuman ini doanya malaikat Jibril. Kan ada pernah protes Kak ceramah karena bilang, Ustadz masa perempuan gitu terus? Nah memang perempuan yang banyak. Iya. Perempuan yang banyak. Kalau pada yang tidak mau Ki begitu, tidak mau Ki disebut, jangan Ki. Ada yang janjam biris. Aku bilang, kayaknya Ki janjam biris. Yang penting bukan kita. Ya. Kalau kita berarti, kalau marah berarti kita itu. Kan gampang. Kalau kita ya udah ubah dari sekarang. Karena sebenarnya yang banyak dalam yang menghuni neraka itu bukan karena perempuan tidak sholat, bukan istri tidak sholat, bukan istri tidak puasa, bukan istri tidak bersedekah. Karena ini terkadang dosanya terhadap suaminya. Seperti itu. Apa tidak ada dosa suami terhadap istri? Ada. Iya, karena kalau dia sia-siakan istrinya, durhaka sama istri. Dia terlantarkan anaknya, durhaka. Seperti itu. Semoga dijauhkan. Iya, semuanya dijauhkan. Yang terakhir, terakhir, Ustaz. Ya Allah, jangan terima puasanya. Ini malaikat Jibril yang doa nih. Ya Allah, jangan terima puasanya seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau selesai Ramadan, yang penting jangan Ki dulu datangi teman tak, jangan Ki dulu datangi pacar tak yang masih bujang, jangan Ki dulu ini. Yang harus kita datangi yang pertama adalah kedua orang tua. Karena pengorbanannya luar biasa itu orang tua. Kita tidak bisa seperti ini kalau bukan orang tua. Kita tidak bisa sukses kalau bukan orang tua. Ya, siang malam banting tulang kodong untuk siapa? Untuk anaknya karena menginginkan. Terkadang orang tua itu bisa mendidik anaknya, bisa membesarkan anaknya walaupun itu 10 orang. Tapi terkadang 1 orang anak atau 10 orang anak belum tentu bisa membahagiakan 1 orang tua. Seperti itu. Pantas saja kalau malaikat Jibril karena banyak yang durhaka. Gara-gara sepele. Dan rata-rata banyak orang yang durhaka itu setelah sudah beristri, sudah bersuami dan ada yang pekerjaan. Betul. Karena dia terkadang lebih cinta sama suami, terkadang lebih cinta sama istri, terkadang lebih cinta sama anak, terkadang lebih cinta sama pekerjaannya sampai lupa orang tua. Ini yang banyak seperti itu. Ya, dan semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Dan tentunya kami dari tim Basni juga yang bertugas Ustadz, Tribun Timur, Tribun IO Yamaha mengucapkan selamat Idul Fitri. Raya Idul Fitri ya. Iya. Besok kita akan sama-sama merayakan dan mungkin suasananya yang beda. Tapi penonton, ada yang tanya Kak tadi, bagaimana itu pelaksanaan sholat Idul Adha di rumah? Fitri. Iya, Idul Fitri, minta maaf, Idul Fitri ya di rumah. Nah kalau kita di rumah dan ada laki-laki di rumah, ya suami kita suruh suami kita naik baca khutbah, tapi sebelumnya itu kita niat dulu sholat Idul Fitri. Saya sengaja sholat Idul Fitri 2 rakaat. Kalau kita imam, kita bilang imaman. Kalau kita makmuman, kita bilang makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ya,
Allahu akbar kabir walhamdulillah katsiran subhanallah bukratan wa asila. Nah, sudah itu Allahu akbar. Itu takbiratul ihram pertama tidak terhitung. Takbiratul ihram ketika buang takbir Allahu akbar itu belum terhitung. Kapan terhitung? 7 kali takbir di rakaat pertama. Ketika selesai itu Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu 7 kali takbir di rakaat pertama. Baca maki Al-Fatihah, setelah itu baca maki terserah yang kita hafal. Mau yang biasa dibaca Rasulullah sabbihi, tapi kalau tidak dihafal ki sabbihi, yang lain mau baca. Tidak mesti sabbihi, ya. Yang kedua setelah itu selesai baca sabbihi seumpama sujud, bangun dari sujud, bangun lagi takbir Allahu akbar, itu belum terhitung. Belum terhitung. Nanti setelah itu Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Di rakaat kedua 5 kali orang takbir. Selesai itu tahiyat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang suami naik atau anak naik baca khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu takbir khutbah pertama. Nah, setelah selesai itu alhamdulillah ajak puji-pujian, ya. Syarat rukunnya khutbah itu pertama ngajak untuk puji-pujian, memuji kepada Allah, kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu mengajak untuk kebaikan. Ya, mengajak untuk kebaikan. Mari kita bertakwa kepada Allah, mari kita melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Setelah itu bedanya khutbah Jumat dengan khutbah Id, ya. Kalau khutbah Jumat begitu selesai khutbah pertama harus duduk dulu baru berdiri. Tidak ada kursi, duduk bersila di bawah. Itu bedanya. Itu khutbah Jumat. Tapi kalau khutbah Id, selesai khutbah pertama cukup mundur saja barang 1 langkah, kemudian maju lagi untuk khutbah keduanya. Seperti itu. Selesai Mi. Salam maki, maka maki burasa. Oke, coy. Jangan lupa panggil Kak. Kalau tidak bisa kirim lewat Gojek, Ustaz. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Oke, Mbak. Duh. Sedih pasti Ustaz dirasa kayak agak-agak bagaimana perasaan karena kita akan berpisah dengan Ramadan. Tamu yang agung. Iya, betul Ustaz, dan semoga ketemu lagi di insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya Allah, saya bisa kembali beribadah dan mungkin setelah ini Ustadz, semoga selama sebulan ini menjadi pelajaran ya untuk kita benar-benar membenahi diri kita supaya kita jangan hanya berbuat baik ketika bulan suci Ramadan, tapi itu bisa kita lakukan di bulan-bulan lain. Baik dari ibadah, sholat, sedekahnya, baca Qur'annya. Ya, amin. Ya, kalau begitu pemirsa di rumah, ya kita mohon maaf lahir batin ya. Siapa tahu ada kata-kata saya atau tidak sependapat dengan apa yang saya sampaikan, ada ucapan saya yang tidak sesuai, Mbak Sukma ya. Betul, kita mohon maaf lahir dan batin. Ya. Begitupun dengan saya, kalau misalnya ada kata-kata yang tidak berkenan, tingkah yang selama live tidak berkenan di hati para penonton di rumah, mohon maaf lahir batin. Maafkan atas semuanya, itu tidak ada unsur kesengajaan Ustadz ya. Iya. Dan untuk Yamaha Indonesia pastinya terima kasih banyak. Ini kita berharap dapat THR dari Yamaha, dapat motor. Tapi siapkan DP sendiri. Ya, kita ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Yamaha Indonesia. Semoga semakin sukses lah pastinya untuk segala penjualannya semakin lancar di tahun ini, karena supaya kedepannya dia bisa mensupport lagi kegiatan kita Ustadz.
Dan kalau begitu Ustaz pamit pagi pada karena sekarang mau juga siap-siap untuk buka puasa yang di hari terakhir ini Ustaz. Ya. Detik-detik terakhir saya Sukmawati Ibrahim dan Dai Raja mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya, maaf lahir batin, Sama-sama. Ustaz Raja.